Berbicara tentang kesetaraan adalah berbicara tentang kesamaan kesempatan, hak, dan kewajiban. Kesetaraan untuk sama-sama dihargai, baik pria maupun wanita. Jadi, kesetaraan tidak hanya soal wanita akhirnya bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan pria saja. Faktanya, secara biologis kedua gender mempunyai fungsi dan peran masing-masing di kehidupan sehari-hari. Pria diciptakan dengan struktur biologis tertentu, sehingga punya kekuatan tubuh yang berbeda dengan wanita. Tuhan menciptakan pria dan wanita berbeda, tapi bukan berarti salah satunya lebih tinggi atau lebih baik dari yang lainnya. Munculnya konsep feminis pun berangkat dari keinginan para wanita untuk mendapatkan derajat dan kesempatan yang sama pada perempuan. Bukan untuk membuat seolah wanita bisa menggantikan posisi pria dan membuat mereka tunduk. Selama pria masih bisa semena-mena untuk tidak memberikan kesempatan pada wanita dan masih menjadikan pria lainnya anak emas, ketidakadilan pada wanita yang dekat dengan hidup kita tidak akan pernah berhenti. Di masyarakat, kita masih banyak yang berpikir bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena hanya akan berakhir di dapur. Tapi menurutku tidaklah begitu. Wanita harus mandiri. Tidak boleh bergantung pada orang lain. Bagaimana kalau suaminya meninggal atau terjadi masalah pada suaminya, lalu istrinya tidak punya kemampuan untuk melanjutkan hidup? Wanita harus berdaya, dan inilah yang harus didobrak bersama. Begitu juga sebaliknya. Toxic masculinity adalah masalah stereotip di masyarakat yang sudah harus dihilangkan. Stereotip ini membuat pria seperti menentukan standar menjadi seorang pria. Mereka yang punya karakter sensitif dibilang tidak cukup maskulin. Sampai-sampai di antara pria sendiri secara tidak sadar memberikan diskriminasi untuk pria yang tidak memenuhi kategori maskulin yang dipercaya di masyarakat. Padahal mau kamu pria yang gemulai itu adalah kamu. Begitu juga kalau kamu dianggap maskulin, itu adalah karaktermu. Jangan sampai kita menutup diri untuk melihat semua orang berbeda-beda dan akhirnya menetapkan standar tertentu pada orang lain. Dengan menyoroti isu kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan yang sama agar sebagai warga negara kita punya mimpi, aku ingin berkontribusi untuk mengedukasi generasi muda untuk dapat memutus budaya menyimpan di masa lalu. Aku percaya kita semua harus menjadi seorang aktivis. Kita tidak perlu menunggu untuk ikut demonstrasi di jalan hanya untuk memperjuangkan idealisme tertentu. Label aktivis bukan hanya untuk diberikan pada orang-orang yang benar-benar punya sebuah advokasi. Semua orang harus menjadi aktivis di berbagai bidang yang ada. Aktivis olahraga, aktivis kesetaraan, lingkungan, atau bidang yang lainnya yang dia kuasai dan dia minati. Kita seringkali salah kaprah akan persepsi label ini. Menunggu untuk benar-benar mencurahkan segala waktu untuk bersosial baru bisa dibilang aktivis. Padahal kita sekarang bisa melakukan dengan banyak cara dan banyak hal untuk berkontribusi di masyarakat dan berjiwa layaknya aktivis. Kesetaraan terdengar sederhana ketika dibicarakan, meski kenyataannya sulit dicapai. Namun, saya berharap kita semua bisa sama-sama belajar dan menyadari betapa kesetaraan dapat meruntuhkan berbagai tembok-tembok pembatas antar manusia. Saya percaya perempuan bisa menjadi presiden, laki-laki bisa menjadi presiden. Kedua gender bisa menjadi presiden, dan kedua gender bisa menjadi apapun yang mereka mau.